Dalam toko Mimin terlihat deretan produk pangan dan makanan kaleng, namun hanya keranjang telur yang kosong melompong. Karena pasokan telur menciut, mulai tanggal 13 Februari, harga telur per kati akan naik $2. Harga produk lokal menjadi $42,5. Harga grosir $52, kembali tercatat sebagai harga tertinggi dalam sejarah. Terdampak perubahan iklim dan juga penataan ulang yang dilakukan oleh pelaku usaha telur ayam, maka pihak COA memprediksi harga telur akan kembali stabil selang 2 hingga 4 pekan kemudian. Asosiasi Peternakan Unggas memprediksikan jumlah produk telur ayam saat ini mencatat sekitar 113.000 kotak, alami penurunan 5.000-an kotak, penggantian ayam petelur tua, dan memasuki masa produk yang stabil baru akan tercapai di saat Festival Cengbeng. Hari Senin adalah hari pertama masuk sekolah bagi para pelajar SMA. Cuaca kota Taipei dan sekitarnya cerah dengan suhu di atas 25 derajat. Mentari memunculkan sinar hangatnya. Namun jelang malam cuaca mulai berubah. Ada angin front yang mengiringi gelombang udara dingin bertiup menuju selatan. Kawasan bagian utara dan timur laut dapat merasakan pengaruh yang kentara. Cuaca di seluruh Taiwan akan kembali dingin sejak hari Selasa. 东部以北地区都可能来到12度上下的气温，那局部空旷地区可能还会更低的状况。因为到了周四清晨的时候，算是比较干冷，清晨可能会有一些辐射冷却效应的出现。 Pakar CW menganalisis, sejak Selasa kawasan Taichung ke utara, Nantou, Chiayi, kawasan pegunungan Kaohsiung, Yilan, Hualien, dan Taitung juga akan turun hujan. Selain kawasan timur Taiwan, mulai Kamis mayoritas kawasan bercuaca dingin kering. Namun terdampak pendinginan radiasi akan mulai mempengaruhi cuaca di Taiwan pada saat subuh, khususnya pada Kamis subuh pagi. 台北这上低温度，我即马判断差不多出现伫14号这个透早。 Pakar mengimbau warga, cuaca di awal musim semi tidak stabil. Meskipun hari Jumat cuaca akan kembali menghangat, namun gelombang dingin berikutnya akan bertiup menuju selatan pada hari Senin. Ditambah dengan menguatnya angin muson timur laut, maka suhu di beberapa kawasan akan kembali dingin. Kongres Amerika telah dimulai. Komisi Keuangan DPR mengagendakan rapat dengar pendapat terkait mengantisipasi ancaman ekonomi dari Tiongkok. Karena anggota DPR telah mengusung lebih dari 10 program terkait Tiongkok. 3 diantaranya adalah Undang-Undang Persahabatan Taiwan, termasuk Undang-Undang Perlindungan Taiwan dan Undang-Undang Langkah Pencegahan Konflik di Taiwan 2023. Berharap dengan meloloskan undang-undang ini, mampu mencegah invasi Tiongkok ke Taiwan dan memperkuat status Taiwan dalam dunia internasional. We see CCP strategically undermining U.S. interests and threatening U.S. economic and commercial interests abroad at every turn. We got to do everything we can to come up with policies. Amerika tidak hanya mendukung Taiwan secara ekonomi, namun anggota parlemen lintas partai juga mengusulkan undang-undang peninjauan diplomatik Taiwan dengan harapan Amerika mampu mengimbangi perlawanan Tiongkok dan melindungi Taiwan secara strategis. Di waktu yang bersamaan, pasukan militer Amerika, Inggris, dan Australia juga tengah menggelar latihan tempur udara bersama dengan mensimulasikan situasi Tiongkok meluncurkan perang secara agresif. Selain itu, dicurigai balon pengintai Tiongkok juga muncul di langit bagian utara Kanada. Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, memerintahkan untuk menembak jatuh pada tanggal 11 Februari lalu. Tanggal 12, militer Amerika menembak jatuh benda berukuran segi 8 yang asing yang melayang di area perbatasan Amerika dan Kanada, di mana menjadi yang keempat kalinya dalam bulan ini. Selain itu, penembakan jatuh benda asing yang melayang di kawasan perbatasan Amerika dan Kanada menjadi yang ketiga kalinya dalam seminggu terakhir. Gempa dahsyat Turki Suriah telah menewaskan lebih dari 33.000 nyawa manusia. Meskipun angka korban meninggal terus bertambah, tetapi juga ada mukjizat korban yang berhasil diselamatkan. Tim SAR Taiwan berhasil menyelamatkan korban gempa pada pekan kemarin di tengah kondisi cuaca dingin membeku, sarana transportasi yang tidak memadai. Setelah dilaporkan telah menyelamatkan mereka terperangkap, tugas tim SAR Taiwan juga telah selesai dan kini siap kembali pulang ke Taiwan. Dosen Yilmaz Kelsin di Universitas Tunghai yang juga adalah menantu di Taiwan saat gempa dahsyat terjadi, ia tengah cuti pulang kampung halaman, bagian tangan terluka akibat gempa. 听到台湾的救队要来土耳其，哇，我那个时候很感动。我是觉得是我一定要帮他们翻译那个原文的中文与土耳其文的。 Selain tim SAR Taiwan yang memberikan uluran bantuan kemanusiaan usai gempa dahsyat terjadi di Turki, banyak tim SAR dari negara lain usai menerima informasi gempa juga segera mengutus anggotanya ke Turki. Media PTS sendiri di saat pertama juga segera mengutus wartawan ke lokasi untuk meliput berita gempa setempat. 重灾区阿德亚曼现场满目疮痍，房屋大面积坍塌，大多数居民住家都是以空心砖来建造。 Saat ini, hampir 35.000 anggota tim SAR di Turki masih melanjutkan tugas pertolongan, diikuti secara berantai oleh lebih dari 9.600 tim SAR asing yang berasal dari 74 negara. Selain itu, para pakar dalam Organisasi Kesehatan Dunia WHO juga tengah menunggu izin memasuki Suriah dari arah barat laut dalam menjalankan tugas pertolongannya.